Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, saya dari Desi dari Universitas Singapura Sekarang. Ada di Prodi Ilmu Pemerintahan kelas 4B. Sebelumnya Ibu dosen Universitas Singapura Sekarang itu dosen apa Bu? Saya ini dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya mengajar di Prodi Ilmu Pemerintahan. Nama saya Ibu Karina Febrianti. Ya. Nah, itu sebagai dosen sekaligus ibu rumah tangga kali ya. Nah, apa yang Ibu rasakan sejak kenaikan ketenaga itu di Ya pastinya sih kebutuhan sehari-hari meningkat ya. Yang misalnya kita bisa per hari itu misalnya ya suami istri dengan 2 anak bisa cukup 100.000, kayaknya sekarang ya mungkin akan lebih ya dari situ, karena termasuk juga kan kayak biaya buat mobile ya, bensin dan sebagainya selain makan dan kebutuhannya. Jadi memang lumayan tinggi ya gitu. terkait dengan kenaikan ketenaga untuk pemerintah Pertama, pemerintah harus merencanakan swasembada ya, supaya tidak ada yang surplus berlebihan, misalnya tidak ada defisit. Jadi semuanya harus direncanakan dengan matang gitu ya. Terus kedua, pemerintah harus melakukan pengawasan yang bukan berkesinambungan, tapi yang selalu berkelanjutan ya, yang terus menerus ke pasar-pasar untuk melakukan tadi ya kegiatan-kegiatan si pasar murah dan sebagainya. betul-betul bukti ya. Terima kasih. Kan Bapak, saya dari mahasiswa Fisika, ada tugas wawancara untuk membahas tentang kenaikan harga bahan pangan terhadap usaha Bapak sebagai usaha warung makan. Kita tahu untuk kenaikan harga bahan pokok seperti beras, telur itu kan mengalami kenaikan beberapa waktu ini. Untuk yang pertama, bagaimana dampak kenaikan harga bahan pangan ini terhadap usaha Bapak? Apa keuntungannya menurun atau gimana? Kalau keuntungan menurun ya pasti. Pak, ada dampak lain seperti Dampak lainnya cuma dari segi keuntungan aja, biasanya. apa keuntungannya menurun signifikan atau masih batas wajar? Batas. Masih batas wajar. Apakah ada saran dari Bapak terhadap pemerintah terkait kenaikan harga bahan pangan ini? Ya sarannya itu istilahnya pemerintah lebih tanggap dan lebih istilahnya cuma turun lah, geraknya turun ke lapangan, jangan cuma misalnya mengadakan operasi pasar itu sebenarnya sesaat, tidak menstabilkan. Tidak efektif juga. Kalau sebenarnya kebijakan pemerintah itu bagus dan efektif, cuma kadang-kadang kurangnya. Penerapan masih kurang optimal. Baik, begitu aja tanya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ibu, saya Muhammad Khairul Akbar, mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa, mendapatkan tugas untuk mewawancarai. Apakah Ibu bersedia diwawancarai? Ya, saya bersedia. Baik, langsung saja Ibu. Sebelumnya nama Ibu siapa ya? Ya, nama saya Ibu Tri. Saya yang punya toko beras pribadi yang dekat Musika. Oke, langsung saja pertanyaannya. Bagaimana dampak kenaikan harga bahan pangan terhadap usaha Ibu? Dampaknya minat pembeli kurang. Terus bahan-bahan yang kita mau beli juga susah didapat. Kalau dulu mah kita cepat itu dengan barang beras yang harganya murah selalu ada. Sekarang agak-agak susah. Oke, langsung saja ke pertanyaan 2. Apakah Ibu mengalami kesulitan dalam kenaikan harga bahan pangan ini? Ya, mengalami kesulitan. Yang pertama, kesulitan masalah modal juga, kesulitan masalah barang yang mesti didapat, aturan kita bisa beli normal. Karena sekarang kenaikannya banyak, jadi modal itu harus 2 kali 3 kali lipat. Oke. Kemudian bagaimana harapan Ibu kepada pemerintah untuk membantu para pedagang usaha? Ya, mintanya sama pemerintah itu normal lagi harganya, harga beras, harga pangan, jadi tidak menyusahkan, tidak menyulitkan masyarakat seperti saya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih Ibu atas kesediaannya. Ya. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Jovita Fitrianianti, mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, jadi gini loh, dalam ini kan lagi heboh banget soal harga beras yang naik. Banyak keluarga yang mulai keberatan dan tentunya ini jadi masalah serius kan buat kita semua. Nah, menurut Ibu bagaimana nih? Nah, bagaimana Ibu merasakan dampak kenaikan harga bahan pangan terhadap pengeluaran rumah tangga? Ya, Ibu merasa repot juga sih. Kadang-kadang kan bapaknya kan cuma jualan ini jualan keliling. Terus kan ya penghasilan kan nggak kayak dulu gitu nih, jualan aja kalau lagi habis ya habis, kalau yang enggak gitu. Cuman buat sehari-hari itu ya merasa sekarang merasa kerepotan lah, apa aja gitu kurang gitu kan, penghasilan cuma buat 300 kan belum apa buat
ini kelebihannya kan buat belanja lagi, buat lebih paling 100 kan, ya buat makan, buat keperluan yang lain itu. Lalu apa harapan Ibu kepada pemerintah untuk membantu masyarakat dalam situasi? Ya harapannya ibu mah pengennya semua sembako apa gitu turun lah gitu. Kan sekarang yang beras aja seliter kan udah 15.000, 14 gitu kan. Kita kan kalau punya uang 50.000 belum ini apa sayurannya, belum anak-anak ya buat jajan buat apa kan misalkan gitu. Ada lebih 100 aja kan udah nggak cukup sehari gitu. Yang mintanya gitu semua diturunkan lah. Ada bahan pokok. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Tijiani dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Singapura Bangsa. Sebelumnya nama Kang siapa? Baik, ya perkenalan, nama saya Farid Paseditya. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Nah, seperti yang kita ketahui pada saat ini, harga bahan pangan kan naik, terutama beras. Nah, bagaimana kenaikan harga bahan pangan saat ini mempengaruhi anggaran bulanan Kang? Berhubung saya kan ini nggak ngekos ya, saya ini PP pulang pergi dan masih serumah sama orang tua saya. Jadi kalau menurut saya ini kebutuhan harga pangan yang naik ibaratnya gini. Emang sih uang saku saya tuh tetap seharinya tuh 50.000, tapi ada di garis bawahi kalau saya tuh harus ibaratnya ada kata irit hematnya gitu ya, karena itu pertama ya emang karena kebutuhannya sebenarnya terutama dari yang kayak misalkan tuh harga beras ya, intinya tuh meskipun uang saku yang diberikan kepada saya segitu ya, itu karena ada pengaruh seperti ini saya tuh dituntut untuk bagaimana caranya agar lebih hemat daripada sebelumnya gitu. Sebenarnya apa harapan Akang kepada pemerintah dan pihak terkait untuk membantu mahasiswa dalam situasi seperti saat ini? Nah, harapannya tuh kepada pemerintah ya tolong itu stok pangannya jangan sampai diumbar-umbarin aja apa dihabis-habisin gitu ya, yang jangan fokus ke atasnya mulu gitu. Kita di sini rakyat juga punya menengah ke bawah gitu. Kalau sebagai saya sendiri ya alhamdulillah nggak sampai ke bawah juga, karena saya juga melihat yang ke bawah seperti apa. Makanya untuk pemerintah harapannya tolong dikendalikan stok bahan pangannya gitu, jangan dibiasakan untuk impor, kalau bisa ekspor. Kalau begitu, makasih ya Kang atas waktu dan kesediaannya. Ya, terima kasih juga.